kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu? Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu? Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Sungguh aku Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Liturgi yang kita pakai, liturgi ibadah hari Minggu secara virtual. Pendeta yang melayani Ibu Pendeta Elensina S. Anggen, MDiv. Liturgus Bapak Penetua Dilon. Salam Presbiter Bapak Penetua Akelman Manjin. Diakon Pembacaan Alkitab Diakon Harta Mulia, dan warta jemaat Grilo di Sino. Untuk ibadah Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020 pukul 8.00 WIB, pendeta pelayanan yaitu Bapak Pendeta Gerson Effendi MTH, liturgus Diakon Natalia Atun, salam Presbiter Penetua Riana Marce, pembacaan Alkitab Diakon Hensli Kemiar, persembahan warta jemaat Penetua Dali Derumbang. Laporan keadaan kas Jemaat GKI Hosiana dapat dilihat pada
lembaran warta jemaat yang bisa diambil di sekretariat BPH Majelis Jemaat GKI Hosiana setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Selanjutnya, Majelis Jemaat GKI Hosiana mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat GKI Hosiana. Tuhan Yesus memberkati. Berita pelayanan dan lain-lain. Khusus untuk kolekte persembahan syukur bulanan, persembahan syukur ulang tahun, pernikahan atau kelahiran, persepuluhan dan persembahan syukur keluarga atau khusus istimewa bagi bapak, ibu, atau saudara-saudari yang tergerak hatinya dapat menyampaikan ke kantor BPH Majelis Jemaat GKI Hosiana setiap hari kerja, hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, atau dapat dititipkan dengan penetua atau diakon terdekat atau melalui transfer rekening bank Kalteng dengan nomor 100.105.2397 atas nama Bendahara GKI Hosiana. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari warga jemaat GKI Hosiana dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu, pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi yang tetap. Menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita menyanyi dari NKB nomor 1, bait 1 dan bait yang kedua. Hai Kristen, nyanyilah. Pada bait yang kedua, sidang jemaat kami undang untuk berdiri. Haleluya, amin.
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kembali jemaat bersama-sama menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 43, bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan, kami berlumuran darah dosa. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan dan setia Tuhan itu kekal. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan Tuhan seraya mengaku segala dosa dan kelemahan kami, serta memohon pengampunan dari Tuhan. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan kami. Kami sering lupa memuliakan Allah dan sering tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat baik terhadap sesama. Kasihilah kami orang berdosa ini. Ya Allah, lihatlah umat yang Tuhan tebus dengan darah anak-Mu, Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan dan kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala penyertaan dan perlindungan yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Bapa yang Maha Baik, kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan membimbing kami dalam setiap langkah perjuangan hidup kami. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-21 dengan perikop Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya
sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Kembali jemaat menyanyi bersama dari pelengkap kidung jemaat nomor 55, bait yang pertama. Hai puji namanya. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan sukacita kami datang kepada Tuhan. Kami mau bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi kami selama masa-masa pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kami. Tuhan terus menuntun dan membimbing kehidupan kami, sehingga di dalam iman kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini, melalui hari istirahat kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan, memuji Tuhan, mengangkat pujian dan menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Bahkan hari ini kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya firman Tuhan ini terus meneguhkan, menguatkan iman kami, memberikan motivasi bagi kami, bahkan terus setia untuk turut ambil bagian dalam setiap pelayanan dan tugas panggilan kami untuk dipakai oleh Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama melalui hari pengucapan syukur ke-185 tahun Pekabaran Injil GKE, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Baru dari Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-39. Di bawah dua judul perikop, yaitu penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus, serta perikop yang kedua, yaitu Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus, yang berbunyi demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Celakalah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita pada hari ini kembali dapat bersekutu di dalam Tuhan, meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kita. Kasih kemurahan Tuhan akan terus menyertai kita. Dan melalui hari pengucapan syukur ke-185 tahun PI GKE pada hari ini, kita diajak untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-39.
Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak ancaman di dunia ini yang membuat kita takut. Ancaman tersebut bisa menyangkut nyawa kita atau mengancam kebutuhan harian kita. Siapapun bisa stres kala berada dalam ancaman. Bahkan ada juga yang sampai terhantui, bahkan sampai terganggu jiwanya. Memang kita akui bahwa ancaman itu bagaikan lingkaran yang selalu berada di sekitar kita. Setiap hari ada tuntutan untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Ada persaingan-persaingan usaha yang kita sadari atau tidak. Ada lawan yang kita kenali atau tidak. Ada tugas yang mampu kita selesaikan atau tidak. Dan lain sebagainya. Ancaman-ancaman itu layak menjadi pertimbangan kita. Namun kita juga perlu sadar bahwa Allah telah menyediakan pertolongan dan kuasa-Nya bagi kita untuk mengatasi dan menghadapinya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius pasal 10, ketika Yesus memilih murid-muridnya dengan jumlah 12 orang, lalu ke-12 murid itu kemudian diutus. Dan waktu mereka melayani, maka ada kuasa yang mengikuti mereka dan disertai dengan derita yang harus mereka tanggung. Karena Injil bukan berita tentang kita, tetapi tentang Dia. Sehingga tiap-tiap orang harus sadar dan berani menyangkal diri dan memikul salib. Konsekuensi daripada pelayanan, saudara-saudara, memang ada dua kemungkinan. Yang pasti yaitu diterima atau ditolak. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ia menjadi hukuman bagi yang menolak dan menjadi berkat sukacita serta jalan keselamatan bagi yang menerimanya. Karena itu dalam memberitakan Injil, penganiayaan menjadi salah satu konsekuensi yang harus dihadapi. Agar para murid mengetahui bahwa medan pelayanan mereka penuh dengan ancaman. Karena itu Yesus menunjukkan situasi dan kondisi pelayanan mereka seperti domba ke tengah-tengah serigala. Maksudnya ialah bahwa Yesus mengutus mereka ke tempat yang penuh dengan ancaman. Itu dinyatakan dalam ayat yang ke-28. Namun Yesus juga sudah memberi kuasa kepada para murid untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Itu dinyatakan dalam pasal 10 ayat yang pertama. Maka tidak ada lagi alasan bagi para murid untuk takut. Karena Tuhan pasti memelihara dan melindungi mereka. Seperti Tuhan memelihara dan memberi perlindungan bagi burung pipit. Karena itu pemeliharaan dan perlindungan Tuhan pasti. Karena manusia tentu lebih berharga dari burung pipit. Seperti yang dinyatakan dalam ayat yang ke-31. Jadi saat seseorang sudah memberitakan Injil dan dengan sungguh-sungguh mengerjakannya meski dalam penderitaan, maka dalam situasi yang sulit, Roh Allah memberitahukan kepada mereka apa yang harus mereka katakan pada waktunya. Memang saudara-saudara, menunggu waktu Tuhan itu tidak mudah. Tetapi waktu Tuhanlah yang terpenting dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi sulit yang dihadapi. Karena itu dalam ayat yang ke-24 juga kepada kita diingatkan bahwa seorang murid tidak lebih dari gurunya dan seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Ini mau mengatakan bahwa penderitaan mereka tidak lebih dari apa yang dihadapi oleh Yesus. Karena itu jangan pernah sombong dan menepuk dada bila mampu melakukan suatu pelayanan. Karena dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak pernah menjalaninya seorang diri. Sebab apapun
yang kita jalani dalam kehidupan kita saat ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Jadi dalam melayani memang banyak hal yang akan terjadi dan yang tidak bisa kita mengerti. Tetapi satu hal yang pasti ialah bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang tertutup di hadapannya. Maka kita perlu bijak dan sungguh-sungguh dan tidak pernah takut. Saudara-saudara, kalau kita mengaku Dia di hadapan manusia, maka Dia pun akan mengaku kita di hadapan Bapa. Sebaliknya kalau kita tidak mengakui Dia di hadapan manusia, maka Dia pun tidak akan mengakui kita di hadapan Bapa. Maka pengakuan di hadapan manusia itu sungguh perlu dan penting. Karena disitulah kita belajar untuk siap menderita bagi Kristus. Sebab Paulus pun menderita bagi Kristus. Dan dia meminta kita untuk meneladaninya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ada sebuah resiko penolakan, resiko penderitaan yang akan dialami oleh pengikut Kristus manakala mereka diutus ke dalam dunia. Resiko menjadi utusan yang menyatakan kebenaran sekaligus dituntut setia dalam keadaan apapun. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk menghayati dan memahami bahwa penderitaan dan penolakan adalah hal yang tidak bisa dihindari saat kita menerima panggilan pelayanan kita. Dan ini pula yang dialami oleh para utusan-utusan Tuhan ketika mereka mengabarkan Injil ke bumi Kalimantan ini. Banyak tantangan, banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Dari mulai penderitaan, penyangkalan diri sampai penolakan dan penganiayaan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Injil tetap menjadi berita yang terus diberitakan hingga saat ini. Dan terbukti 185 tahun sudah Injil diberitakan di bumi Kalimantan ini. Dan kita bersyukur kita menjadi bagian dari orang-orang yang telah menerima Injil, menerima terang dari Tuhan. Sehingga terang itu boleh bersinar dalam kehidupan kita dan kita boleh menjadi anak-anak terang. Dan sekarang kita telah dipanggil dan juga diutus oleh Tuhan. Supaya kita juga membawa terang di tempat di mana ada kegelapan. Di mana ada hal-hal yang penuh dengan ketidakadilan, ketidakbenaran, permusuhan, kebencian. Disitulah kita harus ada, supaya kita bisa menjadi terang, menjadi juru damai dan pembawa kasih dalam kehidupan kita. Karena itu kita diajak untuk tidak kehilangan kesetiaan, sebab tangan Tuhan senantiasa menyertai. Janganlah takut apabila dalam pelayanan banyak tantangan yang harus kita hadapi. Sebab Dialah yang berkuasa atas hidup dan mati kita, jiwa dan tubuh kita. Tuhan akan menyertai setiap jerih juang kita. Dan selamat melayani, Tuhan memberkati kita. Selamat merayakan hari pekabaran Injil ke-185 tahun dan pengucapan syukur pekabaran Injil GKE. Amin. Sedang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk firman Tuhan sekaligus menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Betapa bersyukurnya kami ya Tuhan, karena kami telah menjadi bagian dari orang-orang yang telah menerima terang melalui para utusan-utusan-Mu yang telah Engkau bawa dari kehidupan keluarga mereka, lingkungan mereka, komunitas mereka, bahkan kehidupan mereka, sehingga mereka keluar dari semua kenyamanan itu dan dipakai oleh Tuhan
menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil, membawa terang ke tempat yang gelap. 185 tahun sudah pekabaran Injil di bumi Kalimantan ini boleh kami alami. Kegelapan telah menjadi terang. Tuhan berkarya di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh menerima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan menyatakan keselamatan dalam hidup kami. Karena itu pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami boleh terus meneladani kehidupan daripada orang-orang yang telah diutus oleh Tuhan, yang setia hingga akhirnya, yang sedia untuk keluar dari kehidupan mereka, masuk ke dalam kehidupan yang telah Tuhan sediakan untuk Tuhan pakai menjadi alat Tuhan. Bimbinglah kami agar kami pun mampu menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan kabar Injil keselamatan di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kasih dan damai itu nyata. Mampukan kami berkarya dan bekerja bagi Tuhan, sekalipun di tengah-tengah tantangan, karena kami tahu itulah risiko pelayanan. Tetapi kami yakin, selama apa yang kami lakukan bagi Tuhan dan yang kami buat bagi kemuliaan nama Tuhan, ia tidak akan pernah kembali sia-sia. Sama seperti ketika Tuhan menaburkan firman, maka firman itu pun tidak akan pernah kembali sia-sia. Karena itu kami memohon, kuatkan dan teguhkan iman kami. Berikan kami motivasi untuk terus melayani Tuhan, sehingga kami tidak mudah patah semangat di dalam menjalankan tugas dan panggilan pelayanan kami. Bapa yang di surga, kami mau menyerahkan segenap kehidupan jemaat-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan terus memelihara kehidupan mereka, melindungi, menjaga, serta meneguhkan dan menguatkan iman mereka. Di tengah-tengah berbagai macam tantangan hidup yang harus dihadapi. Ketika pandemi COVID-19 ini masih belum berlalu dari negara kami, mampukan kami untuk tetap bijaksana melihat semua ini sebagai bukti karya Tuhan, untuk tetap membimbing kami agar kami terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan pengharapan. Biarlah ya Tuhan, Engkau mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan, supaya kami semua boleh tetap mengalami kemurahan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Mampukan kami tetap bekerja dan berusaha serta berencana menjalani kehidupan ini, supaya kami tetap bisa mencapai harapan kami, masa depan kami. Mampukan agar anak-anak kami bisa terus bersekolah, meskipun harus secara mandiri di rumah masing-masing. Biarlah ketekunan dan semangat mereka tidak pernah kendur, meskipun mereka tidak bisa bertemu secara langsung dengan guru dan teman-teman mereka. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan akan tetap membimbing dan menyertai anak-anak kami. Biarlah mereka terus diberikan akal budi, kecerdasan, kesehatan untuk bisa menjalani pendidikan mereka, hingga mereka bisa mencapai masa depan mereka. Berkati pula ya Tuhan semua keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan, secara khusus yang ada di GKI Hosiana ini. Biarlah sebagai satu keluarga mereka hidup dalam kasih, sehingga dengan saling mengasihi itu, mereka bisa menjadi keluarga yang diberkati di dalam Tuhan. Bimbing mereka ya Tuhan, agar di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, mereka tetap bersemangat untuk menjalani kehidupan mereka. Apapun yang terjadi, supaya dengan demikian
Mereka tidak pernah untuk mengeluh dengan keadaan. Karena kami percaya dari setiap keadaan hidup kami, ada Tuhan yang tetap menyertai kami, menolong kami, bahkan memelihara kehidupan kami. Biarlah setiap keluarga Kristen milik Tuhan yang ada di GKI Hosiana ini bisa bertumbuh di dalam iman. Mereka boleh terus menjadi keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, beribadah, berdoa meskipun secara mandiri di rumah masing-masing. Supaya dengan demikian iman pengharapan mereka tidak mudah kendor, tetapi mereka semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam iman pengharapan akan Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, kami mau berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati mereka, agar mereka diberikan kemampuan, hikmat, kebijaksanaan untuk tetap menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tidak mudah bagi mereka untuk melaksanakan tanggung jawab ini, tetapi kami percaya Tuhan akan menyertai mereka. Karena kami tahu pemerintah adalah wakil Tuhan. Dan ketika Tuhan bekerja di dalamnya, maka tangan Tuhan yang berkuasa akan menuntun mereka. Demikian pula kami berdoa bagi semua gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia yang terbuka hingga saat ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati semua gereja-gereja-Mu, agar gereja Tuhan terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Meskipun saat ini situasi mulai terkendali. Ada masa new normal yang sudah mulai diberlakukan bagi gereja-gereja yang mulai membuka diri mereka untuk menerima persekutuan jemaat Tuhan. Kiranya Engkau berkati supaya mereka bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu bisa mereka persiapkan untuk menghadapi new normal ini, sehingga gereja Tuhan boleh menjadi tempat bagi jemaat Tuhan beribadah di dalam Tuhan. Dan kami serahkan pula saudara-saudara kami yang pada minggu-minggu ini boleh merayakan ulang tahun, baik pernikahan maupun pertambahan usia, agar Tuhan memberkati hidup mereka, sehingga bertambah-tambah kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, dan anugerah Tuhan dalam hidup mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan gereja Tuhan yang ada di GKI Hosiana ini. Kami memohon supaya gereja Tuhan ini juga boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah pelayanan, supaya gereja Tuhan ini boleh menjadi gereja yang terus bersaksi, bersekutu, dan melayani. Kami tahu tantangan akan tetap ada, tapi kami yakin di dalam Tuhan kami boleh terus dipakai oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap kuasa Tuhan akan menolong kami untuk menghadapi setiap tantangan, sehingga tidak ada satupun yang berkuasa untuk melawan kuasa Tuhan, untuk menyatakan kebenaran, kesaksian, dan pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian pula kami mau berdoa bagi masa prasidang dan sidang yang akan dilaksanakan oleh gereja Hosiana ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya pelaksanaan prasidang dan sidang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tetap terlaksana dengan baik. Dan kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang betul-betul membawa kami untuk tetap hidup dalam pelayanan, dalam kasih, dan dalam persekutuan yang benar yang Tuhan tetapkan bagi kami. Bimbing kami supaya kami bisa menjalani prasidang ini dengan damai, dengan hati yang terbuka untuk siap dipakai oleh Tuhan, sehingga disitulah kuasa Tuhan turut bekerja. Dan Kau jauhkan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, bahkan hal-hal yang menguasai kehidupan kami untuk tidak melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan turut bekerja di dalam kegiatan yang akan kami laksanakan pada masa
prasidang dan sidang yang akan dilaksanakan di gereja Hosiana ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita sampai pada persembahan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberi hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, bait 1 dan bait yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air karya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekah, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pengakuan iman, jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.